Roberto Mancini soroti gagalnya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka dihancurkan dari dalam, bukan karena lawan. Benarkah? Dulu Indonesia sangat mengerikan sekali saat ada Shin Tae-yong. Bahkan saya dipecat salah satunya gara-gara pelatih Shin Tae-yong. Tapi sayangnya timnas Indonesia dihancurkan dari dalam sendiri. Simak penuturan lengkap dari legenda Italia tersebut. Pernyataan mengejutkan Rizky Ridho usai gagal ke Piala Dunia, semua berawal saat Shin Tae-yong dipecat. Benarkah? Simak penuturan lengkap Rizky Ridho terkait kegagalan total timnas Indonesia di kualifikasi ronde 4 yang bikin mata kita terbelalak dan tercengang mendengarnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Roberto Mancini soroti gagalnya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka dihancurkan dari dalam, bukan karena lawan. Benarkah? Dulu Indonesia sangat mengerikan sekali saat ada Shin Tae-yong. Bahkan saya dipecat salah satunya gara-gara pelatih Shin Tae-yong. Tapi sayangnya timnas Indonesia dihancurkan dari dalam sendiri. Simak penuturan lengkap dari legenda Italia tersebut. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai berbagai reaksi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu komentar paling tajam datang dari pelatih top asal Italia, Roberto Mancini, yang secara mengejutkan ikut memberikan pandangannya terkait performa buruk skuad Garuda dalam laga-laga terakhir melawan Irak dan Arab Saudi. Mancini yang sempat menangani timnas Arab Saudi dan dipecat usai hasil imbang melawan Indonesia pada masa kepemimpinan Shin Tae-yong mengaku prihatin atas apa yang terjadi pada tim Merah Putih. Dalam wawancara eksklusif bersama media olahraga Italia, Mancini menyebut bahwa Indonesia bukan gagal karena kurangnya kualitas pemain, tetapi karena salah urus dari dalam, terutama keputusan mengganti pelatih di saat yang tidak tepat. Jujur saya katakan Indonesia seharusnya lolos. Mereka punya tim yang sangat potensial. Tapi yang saya lihat sekarang adalah tim yang kehilangan arah, kehilangan struktur, dan kehilangan semangat. Ini bukan salah para pemain. Ini salah strategi. Mereka dihancurkan dari dalam, ujar Mancini. Pernyataan itu langsung memicu diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, terutama karena Mancini menyebut nama Shin Tae-yong sebagai sosok yang sebelumnya berhasil membentuk identitas skuad timnas Indonesia. Menurut Mancini, Indonesia di bawah Shin adalah salah satu tim paling progresif di Asia Tenggara. Bahkan mulai ditakuti oleh tim-tim besar Asia karena pendekatan bermain mereka yang agresif, rapi, dan penuh determinasi. Namun semua berubah setelah federasi memutuskan tidak memperpanjang kontrak Shin dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert, ex-bintang Barcelona yang belum memiliki banyak pengalaman melatih di level internasional. Perubahan pelatih yang dinilai salah waktu dan salah arah perubahan kursi pelatih timnas Indonesia terjadi menjelang fase penting kualifikasi. Keputusan itu menimbulkan pro dan kontra di publik, namun federasi tetap pada pilihannya. Sayangnya hasil di lapangan tidak berbicara baik. Di bawah kendali Patrick Kluivert, permainan Indonesia justru menurun drastis. Strategi yang sebelumnya dibangun secara konsisten selama lebih dari 3 tahun tiba-tiba berubah. Pemain-pemain tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan taktik baru. Dalam laga melawan Irak dan Arab Saudi, kelemahan tersebut tampak jelas. Indonesia bukan hanya kalah, tetapi kalah telak secara taktik dan mental. Saat saya menghadapi Indonesia yang dilatih Shin, mereka bermain dengan sangat disiplin, kompak, dan sulit ditembus. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang saya lihat pemain-pemain mereka seperti kebingungan, tidak tahu harus bagaimana, dan tidak ada pemimpin di lapangan, kata Mancini.
Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia bahkan terlihat seperti tim tanpa struktur permainan. Lini pertahanan mudah dieksploitasi, lini tengah gagal mengontrol bola, dan lini serang kesulitan menciptakan peluang. Banyak pengamat menyebut Indonesia seperti tim yang patah arang, tidak memiliki semangat juang, tidak percaya pada strategi, dan tidak memiliki kepemimpinan. Pemain bertalenta tapi gagal dimaksimalkan. Salah satu ironi besar yang disoroti oleh Mancini adalah potensi besar yang dimiliki skuad Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memunculkan banyak pemain muda berbakat yang bahkan menjadi incaran klub-klub luar negeri. Beberapa di antaranya seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Pratama Arhan dianggap sebagai tulang punggung masa depan sepak bola Indonesia. Namun menurut Mancini, talenta sehebat apapun tidak akan berkembang jika tidak dibimbing oleh pelatih yang tepat. Tim ini seharusnya bisa melaju jauh. Pemain-pemain mereka cepat, kuat, dan punya teknik. Tapi jika pelatih tidak mampu menyatukan mereka dalam sistem yang tepat, maka semuanya sia-sia. Ini yang terjadi sekarang. Mereka seperti kapal tanpa nahkoda, jelas Mancini. Dia juga menambahkan bahwa salah satu kekuatan Indonesia di era Shin adalah semangat dan rasa kebersamaan yang kuat di dalam tim. Hal tersebut dinilai hilang dalam era Kluivert. Selain itu, perombakan taktik dan perubahan pemain inti yang terlalu cepat membuat chemistry yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi rusak. Kegagalan yang menghancurkan mimpi kegagalan timnas Indonesia untuk melaju ke fase akhir kualifikasi ini tentu menjadi pukulan berat. Bukan hanya bagi para pemain, tetapi juga jutaan pendukung setia sepak bola nasional. Setelah bertahun-tahun membangun fondasi, memperbaiki struktur tim, dan menaruh harapan tinggi, kegagalan ini terasa seperti mimpi buruk yang datang terlalu cepat. Saya bisa merasakan kekecewaan fans Indonesia. Saya sendiri kecewa, karena saya tahu mereka sudah sangat dekat. Tapi keputusan yang salah membuat mereka kehilangan semuanya. Ini bukan hanya soal hasil pertandingan, ini tentang menghancurkan proses panjang yang dibangun dengan susah payah, ujar Mancini dengan nada prihatin. Mancini pun menyarankan agar Federasi Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyarankan agar ke depan pengelolaan tim nasional dilakukan dengan perencanaan jangka panjang, bukan dengan keputusan emosional atau tekanan sesaat. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Pernyataan mengejutkan Rizky Ridho usai gagal ke Piala Dunia. Semua berawal saat Shin Tae-yong dipecat. Benarkah? Simak penuturan lengkap Rizky Ridho terkait kegagalan total timnas Indonesia di kualifikasi ronde 4 yang bikin mata kita terbelalak dan tercengang mendengarnya. Setelah timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satu bek andalan Garuda, Rizky Ridho, akhirnya angkat suara. Dalam pernyataan yang mengejutkan dan emosional, Kapten muda ini tidak hanya menyampaikan permintaan maaf kepada publik, tetapi juga mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap arah baru yang diambil oleh timnas setelah pergantian pelatih. Rizky Ridho yang selama ini dikenal sebagai pemain yang jarang membuat pernyataan kontroversial, kali ini berbicara blak-blakan. Ia menyebut bahwa kegagalan timnas bukan semata-mata karena kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di ronde keempat, tetapi sudah dimulai sejak pemecatan pelatih Shin Tae-yong. Sosok yang selama ini dianggap sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, para penggemar timnas, dan semua yang sudah mendukung kami tanpa henti. Kami tahu kami gagal dan ini menyakitkan, ujar Rizky Ridho dalam sesi wawancara pasca pertandingan terakhir kontra Irak. Namun kalimat selanjutnya menjadi sorotan besar.
Tapi kegagalan ini sebenarnya bukan hanya karena 2 kekalahan. Semua ini sudah dimulai sejak Coach Shin Tae-yong dipecat dan digantikan Patrick Kluivert. Dari sana arah permainan dan kedisiplinan kami mulai berubah, dan sayangnya tidak ke arah yang lebih baik lanjutnya. Dulu kami tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Pernyataan Ridho memantik diskusi besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang merasa bahwa apa yang dikatakannya adalah suara hati para pemain yang selama ini tertekan dengan situasi di dalam skuad. Selama masa kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan pesat baik dari sisi fisik, mental, maupun taktik. Shin dikenal disiplin keras dalam latihan, namun berhasil membentuk karakter kuat dalam diri para pemain muda Indonesia. Di bawah komandonya, Indonesia sukses melangkah ke Piala Asia dan bahkan sempat menahan imbang tim besar Asia dalam laga persahabatan dan resmi. Namun setelah Shin tidak diperpanjang kontraknya dan digantikan oleh Patrick Kluivert, ex-bintang Barcelona yang belum punya banyak pengalaman sebagai pelatih kepala di level internasional, situasi berubah drastis. Dulu kami tahu apa yang harus kami lakukan di lapangan. Semuanya jelas. Siapa yang menyerang, siapa yang bertahan, bagaimana menyerang. Sekarang, terlalu banyak perubahan. Kami merasa seperti kehilangan arah, ujar Ridho. Timnas gagal total di ronde keempat. Timnas Indonesia tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia dengan ekspektasi tinggi. Dipenuhi oleh pemain muda berbakat termasuk beberapa nama dari Eropa. Banyak yang percaya bahwa kali ini Indonesia punya peluang realistis untuk melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Namun harapan itu pupus ketika Indonesia harus mengakui keunggulan 2 lawan kuat, Irak dan Arab Saudi. Dalam 2 pertandingan krusial tersebut, timnas gagal menunjukkan perlawanan berarti. Gaya bermain yang tidak terorganisir, pertahanan yang mudah ditembus, dan serangan yang tumpul menjadi ciri khas permainan Garuda dalam 2 laga terakhir. Menurut berbagai pengamat, tidak terlihat lagi semangat militan yang dulu menjadi ciri khas timnas di era Shin Tae-yong. Disiplin dalam bertahan dan kekompakan antar lini seolah menghilang. Kita bukan tidak punya pemain bagus, tapi ketika tidak ada sistem yang kuat, maka semua jadi sia-sia. Kami semua pemain tentu ingin menang, tapi jika tidak ada panduan yang jelas dari atas, sangat sulit, kata Ridho, lirih. Kritik halus, tapi penuh makna meski Ridho tidak menyebut secara eksplisit kesalahan siapa yang paling bertanggung jawab. Pernyataannya cukup jelas menyinggung kepemimpinan pelatih baru dan keputusan federasi dalam pergantian arsitek tim. Kritik dari pemain langsung seperti ini sangat jarang terjadi di sepak bola Indonesia. Apalagi datang dari pemain aktif yang masih menjadi andalan utama tim nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan baik di internal skuad dan para pemain mulai merasa tidak nyaman dengan arah yang ditetapkan saat ini. Pernyataan Ridho juga mendapat simpati dari warganet. Banyak yang menyebut keberaniannya sebagai bentuk tanggung jawab dan cinta terhadap timnas, serta sebagai peringatan bagi PSSI agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis. Masih ada harapan di masa depan, meski kecewa berat, Ridho tetap menyampaikan harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia percaya bahwa kegagalan ini bisa menjadi pelajaran berharga asalkan semua pihak mau melakukan introspeksi. Sekarang semua sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi saya harap ke depan masih ada kesempatan dan kita bisa belajar dari kesalahan. Saya yakin suatu hari nanti Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia asalkan semua bersatu dan memilih jalan yang benar, tutupnya. Pernyataan itu menjadi penutup yang penuh makna dari seorang pemain muda yang telah melalui banyak suka dan duka bersama timnas. Meski kecewa, ia tetap optimis dan menaruh harapan pada masa depan. Evaluasi menyeluruh dibutuhkan setelah kegagalan ini. Desakan publik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan timnas Indonesia kembali menguat.
Banyak yang menilai bahwa pergantian pelatih secara tiba-tiba di tengah proses pembangunan skuad adalah langkah yang ceroboh. Artikel di atas hanyalah ilustrasi agar PSSI bisa berbenah dan tak mengulangi kesalahan yang sama. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Arsenal siap jual Gabriel Jesus 45 juta, tapi tak akan belanja besar lagi setelah habis-habisan di musim panas. Arsenal dikabarkan siap melepas Gabriel Jesus dengan harga 45 juta pada Januari mendatang. Namun, para penggemar The Gunners diimbau untuk tidak terlalu berharap akan ada rekrutan besar di bursa transfer musim dingin, mengingat pengeluaran besar klub di musim panas lalu. Ketika pertama kali datang pada Juli 2022, Jesus digadang-gadang sebagai sosok yang akan memimpin era baru Arsenal. Namun, 2 tahun berlalu, kisah indah itu tampaknya berubah arah. Cedera, inkonsistensi, dan perubahan taktik Arteta membuat masa depan sang pemain Brasil kini berada di ujung tanduk. Penampilan terakhir Jesus melawan Manchester United di Piala FA Januari lalu kemungkinan besar menjadi yang terakhir. Cedera ACL yang dialaminya menghambat momentum dan musim ini ia belum bermain sama sekali. Kedatangan Victor Gyökeres dan kebangkitan Kai Havertz menyingkirkan perannya di lini depan Arsenal. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, Arsenal kini terbuka menerima tawaran demi menyeimbangkan keuangan usai belanja 250 juta musim panas lalu. Klub kini lebih fokus memangkas skuad dan memaksimalkan talenta yang ada. Sementara itu, Flamengo, Palmeiras, dan bahkan Everton mulai menunjukkan minat. Bagaimana pendapat Anda soal kemungkinan perginya Gabriel Jesus? Apakah keputusan ini tepat bagi Arsenal? Yuk, bagikan komentarmu di bawah. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Chelsea mulai gerak cepat dekati striker Bolonya. Santiago Castro jadi target utama. Chelsea dilaporkan mengirim pemandu bakat ke Italia untuk menyaksikan langsung performa penyerang muda Santiago Castro yang kini memperkuat Bolonya. Langkah ini menegaskan minat klub London itu untuk memperkuat lini depan pada bursa transfer mendatang. Pemandu bakat Chelsea terlihat hadir pada beberapa pertandingan Bolonya di Serie A sebagai bagian dari pemantauan intensif terhadap pemain berusia 21 tahun tersebut. Klub asal Inggris itu dikabarkan mempertimbangkan opsi pada bursa Januari meski negosiasi belum dimulai secara resmi. Menurut laporan media Italia, tim pencari bakat Chelsea hadir langsung di stadion untuk memantau perkembangan Castro. Keputusan mengirim pengintai menandai bahwa Chelsea ingin menilai kemampuan pemain secara detail sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Performa Castro musim ini tercatat 1 gol dan 1 assist dari 5 pertandingan Serie A. Meski statistik masih terbatas, atribut teknis dan pergerakan tanpa bola membuatnya menarik bagi beberapa klub Eropa. Bolonya dikabarkan memasang harga sekitar 875 miliar rupiah dalam kurung 50 juta untuk melepas Castro. Faktor yang memperkuat posisi tawar klub Italia adalah kontrak pemain yang masih berlangsung hingga Juni 2028. Castro bergabung dengan Bolonya dari klub Atletico Flash Sarsfield pada Januari 2024 dengan nilai transfer sekitar 231 miliar rupiah 2 juta. Sehingga klub asal Italia diperkirakan akan melepas bintangnya secara tergesa-gesa. Santiago Castro mengawali karier dari Akademi Flash dan melakukan debut profesional pada 2021.
Selama 3 musim di Argentina, ia mencatat 61 penampilan dan 8 gol sebelum berlabuh ke Serie A. Memiliki tinggi sekitar 183 cm, Castro dipandang kuat dalam duel udara, tajam di kotak penalti, dan cakap membaca pergerakan lawan. Di Bolonya, ia berkontribusi pada keberhasilan merebut Coppa Italia 200 2425 dan tampil menonjol saat laga imbang 33 melawan Juventus musim lalu. Langkah pemantauan ini sejalan dengan strategi Chelsea di era kepemilikan baru, menggait talenta muda berpotensi besar untuk dikembangkan jangka panjang. Pelatih Enzo Maresca dikabarkan menginginkan fleksibilitas taktik di lini depan, dan Castro dipandang sebagai proyek masa depan, bukan solusi instan. Klub lain yang sempat dikaitkan, FC Internazionale Milano dan Al Nassr FC. Rekrutan muda Chelsea sebelumnya termasuk Joao Pedro, Liam Delap, dan Marc Guiu. Manajemen Chelsea diperkirakan akan terus memantau performa Castro sepanjang musim. Sementara itu, Bolonya tampak tidak terburu-buru melepas pemainnya. Kemungkinan kesepakatan diperkirakan baru bisa terjadi pada musim panas 2026 jika situasi memungkinkan. Banyak pemandu bakat dari Inggris, Spanyol, dan Jerman juga dilaporkan hadir di stadion untuk menyaksikan Castro, menunjukkan bahwa minat terhadapnya meluas di Eropa. Michael Olise jadi target baru Liverpool di bursa transfer 2026. Liverpool tengah menyiapkan langkah besar untuk bursa transfer musim panas 2026 dan nama Michael Olise muncul sebagai salah satu target prioritas. Menurut jurnalis Lewis Tell dari Daily Mail, winger Bayern Munchen tersebut masuk dalam daftar utama sebagai bagian dari rencana jangka panjang The Reds, khususnya dalam upaya mencari penerus Mohamed Salah. Regenerasi skuad memang menjadi fokus utama Liverpool. Setelah menggelontorkan dana lebih dari 400 juta musim lalu untuk mendatangkan Hugo Ekitike, Florian Wirtz, dan Alexander Isak, klub tampaknya belum selesai berinvestasi. Posisi sayap kanan yang selama ini identik dengan Salah dinilai perlu pembaruan demi menjaga daya saing. Michael Olise, yang tampil gemilang sejak pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munchen, kini jadi sorotan. Pemain berusia 23 tahun ini mencatatkan 25 gol dan 29 assist dari 64 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, statistik luar biasa yang menempatkannya sebagai salah satu winger paling produktif di Eropa. Tak heran jika klub-klub besar seperti Real Madrid dan Liverpool kini mengincarnya. Stella menyebut bahwa Oli setelah menemukan ritme terbaiknya di Jerman, jauh lebih konsisten dibanding saat bermain di Selhurst Park. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2029 dan nilai pasar yang diprediksi bisa tembus 100 juta, Liverpool harus bersiap menghadapi tantangan negosiasi yang tidak mudah dengan Bayern. Olise dinilai memiliki karakteristik yang mirip dengan Salah, kecepatan, kemampuan menggiring bola, kecerdasan membaca permainan, serta kontribusi gol dan assist yang tinggi. Dengan usianya yang masih muda, ia bisa menjadi sosok ideal untuk mengisi kekosongan jika Salah hengkang. Menurut Anda, apakah Michael Olise pilihan tepat untuk menggantikan Mohamed Salah di Anfield? Mampukah dia mengemban beban sebagai winger utama The Reds? Yuk, bagikan pendapat dan komentar Anda. Bernardo Silva ke AC Milan, kontak awal sudah dimulai, tapi City belum beri lampu hijau. Spekulasi transfer Bernardo Silva ke AC Milan semakin hangat jelang bursa transfer musim panas mendatang. Pemain Portugal berusia 31 tahun ini masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2026, sehingga belum bisa bergabung secara bebas transfer pada musim panas 2025. Informasi resmi dari klub dan laporan Sky Sports menyebut opsi prakontrak baru akan terbuka mendekati akhir musim 2025/2026.
Meski begitu, sejumlah media Italia melaporkan bahwa AC Milan sudah mulai mengambil langkah awal dengan menghubungi agen Bernardo, Jorge Mendes, untuk membahas potensi transfer ini. Namun, pembicaraan masih bersifat awal dan belum ada kesepakatan konkret. Selain Milan, Juventus juga menunjukkan minat dan sudah melakukan kontak dengan perwakilan Bernardo. Salah satu kendala utama adalah gaji tinggi Bernardo yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta per tahun, angka yang cukup berat bagi kebanyakan klub Serie A dalam mengatur keuangan mereka. Selain itu, laporan 442 menyebut Bernardo tengah mempertimbangkan opsi keluar dari Manchester City dan Liga Italia menjadi salah satu tujuan menarik baginya, termasuk AC Milan dan Juventus. Menariknya, di luar Eropa, Saudi Pro League kembali menunjukkan minat besar dengan tawaran finansial menggiurkan yang bisa memengaruhi keputusan Bernardo serta klub-klub Eropa, termasuk AC Milan. Dengan kontrak panjang dan gaji tinggi, peluang transfer Bernardo Silva ke AC Milan masih sangat bergantung pada banyak faktor. Untuk saat ini, pembicaraan baru sebatas penjajakan awal, sementara Manchester City belum memberikan sinyal jelas terkait masa depan gelandang andalan mereka ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Bernardo Silva cocok berkarier di Serie A dan AC Milan? Atau apakah tawaran dari Timur Tengah akan menggoda sang pemain? Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan komentar Anda. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that Manchester United siapkan pengganti Bruno Fernandes di tengah kekhawatiran hengkang. Kekhawatiran soal masa depan Bruno Fernandes di Manchester United kembali mencuat. Meskipun kabar transfer ke Liga Pro Saudi dengan nilai mencapai 100 juta sempat berhembus kencang, Fernandes memilih bertahan di Old Trafford. Namun, perannya yang kini lebih dalam di lini tengah bersama Manuel Ugarte atau Casemiro membuat performanya menurun drastis dibanding musim lalu, ketika ia menjadi kreator utama dengan 18 keterlibatan gol. Situasi ini membuat masa depan sang kapten menjadi tanda tanya. Football Insider melaporkan bahwa godaan dari klub-klub Saudi masih terbuka lebar dan Manchester United mungkin mempertimbangkan opsi menjualnya selagi nilainya tinggi. Jika benar terjual, klub sudah mempersiapkan solusi dari dalam skuad. Menurut mantan pencari bakat Old Trafford, Mick Brown, Manchester United sudah mengincar Kobbie Mainoo sebagai pengganti Fernandes. Meskipun ada kekhawatiran soal kurangnya waktu bermain yang bisa membuat Mainoo juga pergi, sang manajer Ruben Amorim diyakini melihat Mainoo sebagai pesaing kuat untuk mengisi posisi vital tersebut. Memang sulit mencari sosok sehebat Bruno, tapi saya yakin pekerjaan sudah dilakukan untuk menemukan penggantinya. Mainoo tampak jadi pilihan yang tepat, ujar Mick Brown. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kobbie Mainoo siap menggantikan peran besar Bruno Fernandes di Manchester United? Atau apakah klub harus mencari opsi lain? Yuk, bagikan pendapat dan komentar Anda.